Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat dari bulan Ramadan. Itu artinya sudah 3 hari bulan Ramadan ini berlalu dan pergi yang tidak akan pernah kembali lagi. Kita berharap, kita mohon kepada Allah agar 3 hari puasa yang sudah berlalu itu diterima oleh Allah dan mendapatkan ridho darinya. Amin Allahumma amin. Dan kita mohon juga kepada Allah agar senantiasa masih diberikan nikmat berupa panjang umur dan sehat zahir dan batin, agar kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini selama sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di hari yang keempat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain tentunya. Salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya, hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan." Barang siapa, kata Rasulullah, yang hadir di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan seperti sekarang, seperti saat ini, hadir ibu-ibu, bapak-bapak hadir di majlis seperti ini di dalam bulan Ramadan, khusus di dalam bulan Ramadan seperti saat ini, kata Rasulullah, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin." Jadi kata Rasulullah, orang yang hadir, yang datang, yang duduk mendengarkan ceramah agama seperti ini, mendengarkan tausiah ataupun nasihat-nasihat agama yang disampaikan seperti ini, khusus di dalam bulan Ramadan seperti sekarang, kata Rasulullah, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Jadi ibu-ibu yang datang di majelis ilmu seperti ini, bapak-bapak yang datang di majelis ilmu seperti ini, maka kata Rasulullah, kataballahu ta'ala bikulli qadamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat bagi orang tersebut, ya, orang yang datang ke majelis ilmu seperti ini, bikulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut setiap langkah kakinya, setiap satu langkah kakinya untuk menuju tempat ini, untuk mendengarkan tausiah seperti ini, untuk mendengarkan ceramah agama seperti ini, untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan seperti ini, maka kata Rasulullah, bikulli qadamin ibadata sanatin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir seperti ini, setiap langkah ibu-ibu, bapak-bapak datang ke tempat ini dari rumah, setiap satu langkahnya, maka Allah mencatat bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak seperti orang yang beribadah selama 1 tahun untuk 1 langkah. Jadi ibu-ibu, ya, bapak-bapak, tinggal dihitung saja berapa langkah ibu-ibu, bapak-bapak datang ke tempat ini. Kalau ada yang 1000 langkah, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang 1000 langkah, itu berarti Allah mencatat pahala bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sebanyak 1000 tahun. Karena setiap satu langkah ibu-ibu bapak-bapak datang ke tempat ini yang tujuannya untuk mengaji,
untuk mendengarkan ceramah agama, nasihat agama, maka setiap langkah kaki ibu-ibu, bapak-bapak itu dicatat oleh Allah sebagai pahala seperti orang yang beribadah 1 tahun untuk tiap langkah. Jadi kalau ibu-ibu berangkat dari rumah ke tempat ini ngaji, 1 langkah dicatat oleh Allah seperti orang ibadah 1 tahun. Ya, kalau ada yang 100 langkah berarti 100 tahun. Ya, seperti orang ibadah dapat dicatat oleh Allah seperti orang ibadah 100 tahun kalau yang 100 langkah. Kalau 200 langkah berarti seperti orang beribadah dicatat oleh Allah seperti orang beribadah 200 tahun. Ya, inilah keutamaan bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah, ya, tidak hanya itu, orang yang datang mendengarkan, mengaji di dalam bulan Ramadan seperti sekarang, wa yakunu ma'i tahtal arsy, kata Rasulullah. Orang yang mengaji, yang datang mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian seperti ini, kata Rasulullah, selain dia tiap langkah dihitung, mendapatkan dicatat oleh Allah seperti ibadah 1 tahun, maka wa yakunu ma'i tahtal arsy, maka ada orang tersebut itu nanti, kata Rasulullah, akan bersamaku di bawah, ya, orang tersebut akan berada denganku di bawahnya arsy nanti, ya. Jadi orang yang menuntut ilmu, yang belajar, mendengarkan tausiah seperti ini, kata Rasulullah, selain tiap langkahnya dihitung, dicatat oleh Allah seperti orang beribadah 1 tahun, maka orang tersebut juga akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya di bawah arsy. Kemudian apalagi keutamaan Ramadan? Ya, lanjutan hadisnya, hadis dari Anas bin Malik ini, wa man dawama 'alal jama'ati, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendawamkan, barang siapa yang mengistiqomahkan melaksanakan sholat secara berjamaah, melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat yang wajib yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu dilaksanakan secara berjamaah. Belum lagi di bulan Ramadan berjamaah melaksanakan salat tarawih, belum lagi melaksanakan berjamaah salatul witir dan sebagainya. Nah, jadi kata Rasulullah, wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan, barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan melaksanakan salat berjamaah di bulan Ramadan, setiap hari berjamaah, istiqomah berjamaah terkhusus di bulan Ramadan seperti ini, ya, berjamaah terus. Ya, berjamaah dan berjamaah. Ya, tiada solat tanpa ibadah. Ya, tiada solat tanpa berjamaah. Tiada solat tanpa berjamaah. Solat selalu dilaksanakan, dilakukan dengan berjamaah. Berjamaah di masjid, berjamaah di musola, di surau. Nah, jadi kata Rasulullah, orang yang mendawamkan atau mengistiqomahkan melaksanakan sholat secara berjamaah fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan seperti sekarang, seperti saat ini, maka apa yang akan diperoleh? A'tahullahu ta'ala bi kulli raq'atin madinatan. Ya. Jadi orang yang istiqomah mengerjakan, melakukan sholat dengan berjamaah selama di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, maka bikulli raq'atin madinatan, maka setiap 1 rakaat yang dia lakukan secara berjamaah itu, Allah akan memberikan kepadanya berupa kota, madinatan, kota, ya, kota tamla'u min ni'amillahi ta'ala, yang mana kota tersebut dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini keutamaan Ramadan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini keutamaan Ramadan yang hanya didapatkan di bulan Ramadan saja, tidak didapatkan di bulan-bulan selain di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi bagi orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan, kata Rasulullah, melaksanakan sholat secara berjamaah di dalam bulan Ramadan seperti ini, maka akan diberikan oleh Allah berupa pahala setiap rakaat yang dia lakukan, akan diberikan kota, yang mana kota tersebut, kata Rasulullah, dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, 1 rakaat diberikan 1 kota. Kalau sholat yang wajib sehari semalam itu 5 waktu, dan 5 waktu itu terdapat 17 rakaat,
dan 17 rakaat itu kesemuanya kita lakukan dengan berjamaah, maka dalam sehari semalam kita akan diberikan oleh Allah berupa 17 kota. Yang mana ke-17 kota itu dipenuhi dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini keutamaan Ramadan. Kita manusia, ya, jangankan diberikan satu kota yang begitu besarnya, diberikan oleh Allah nikmat berupa rumah, ya. Rumah mungkin yang hanya lebar 10, lebarnya 7, lebarnya 6, lebarnya 5, panjang 20, 10, ya. Rumah dengan luas 200 meter persegi. Kita sudah bukan main bahagianya, ya. Bukan main bahagianya kita memiliki rumah yang hanya ukuran 200 meter persegi. Kita bukan main bahagianya. 300 meter persegi, kita bukan main bahagianya. Bagaimana kalau Allah langsung yang memberikan satu kota? Seperti apa tuh luasnya kota? Berapa ribu meter persegi, berapa juta meter persegi, dan itu kesemua oleh Allah dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah di dalam bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan lagi. Mari kita laksanakan sholat ini dengan berjamaah. Ya, berjamaah di masjid, berjamaah di mushola, berjamaah dimanapun saja. Yang penting kita istiqomahkan, kita dawamkan melaksanakan sholat jamaah selama bulan Ramadan ini. Karena luar biasa sekali yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap satu rakaat yang dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan, Allah berikan kota, yang mana kota tersebut dipenuhi dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man barra walidayhi fi Ramadan, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, berbuat baik kepada bapak, berbuat baik kepada ibu, ya. Kalau orang tuanya masih hidup enak berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup itu enak. Ya, tinggal senangkan hatinya, bahagiakan mereka kedua orang tua, berikan apa yang menjadi kesukaan mereka, berikan makanan yang menjadi kesukaan orang tua. Mereka akan bahagia, ya. Jadi kata Rasulullah, lalu bagaimana bagi kita yang umpamanya ada orang tuanya yang sudah wafat? Bagaimana orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Ya, paling tidak kita bisa mendoakan mereka. Doakan mereka agar oleh Allah diberikan tempat sebaik-baik tempat, agar mereka diberikan oleh Allah berupa kenikmatan-kenikmatan kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Kita bisa juga berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat dengan cara kita bersedekah yang niatkan pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu. Insya Allah pahalanya akan sampai, dan kita yakin bahwa pahalanya itu sampai. Dan itu adalah salah satu cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian, ya, apa yang akan didapatkan anak atau orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan? Uman barra walidayhi fi Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, yanalu nazrallahi ta'ala birrahmati. Nah, maka orang yang berbuat baik, anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan seperti sekarang, maka Allah memandang anak tersebut birrahmati, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Nah, jadi kalau Allah sudah memandang kepada kita dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, apapun yang akan kita minta kepada Allah, apapun yang akan kita inginkan kepada Allah, maka niscaya akan Allah berikan kepada kita. Seperti kalau kita punya anak, kita sayang kepada anak kita, memandang anak kita dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang kepada anak kita. Karena kita cinta, karena kita sayang kepada anak kita, maka apapun yang diminta oleh anak kita akan kita berikan. Begitupun seseorang yang sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, maka apapun yang akan diminta, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu,
Ya, seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan tidak hanya mendapatkan pandangan rahmah, tidak hanya mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lebih dari itu kata Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah. Aku akan bersama dengan anak yang seperti itu kata Rasulullah. Aku akan bersama dengan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan seperti ini. Subhanallah. Mari kita yang masih punya orang tua, kita bahagiakan orang tua kita. Mumpung di bulan Ramadan seperti ini, apa yang menjadi kesukaan mereka mari kita berikan. Apa yang menjadi keinginan mereka mari kita berikan. Apa yang menjadi agar mereka ridho, agar mereka senang, agar mereka bahagia di dalam bulan Ramadan kepada anaknya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Begitupun sebaliknya. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Maka ketika orang tua sudah murka kepada anaknya, maka Allah pun akan murka juga kepada anak tersebut. Kemudian lanjutan hadisnya. Wa ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha fi Ramadan. Maka kata Rasulullah lanjutan hadisnya adalah tidak ada seorang wanita, tidak ada seorang wanita, tidak ada seorang istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan Ramadan seperti sekarang. Seorang istri mencari, memohon keridhaan dari suaminya di dalam bulan Ramadan seperti ini. Yang sudah punya suami maka baik-baik dengan suaminya. Yang sudah punya suami maka baik-baik kepada suaminya di dalam bulan Ramadan seperti ini. Karena ini disebutkan secara khusus oleh Rasulullah. Tidak ada seorang istri yang berbuat baik kepada suaminya di dalam bulan Ramadan seperti saat ini. Mencari keridhaan suami dengan banyak cara. Melakukan segala sesuatu yang menjadi kesukaan suami. Melakukan sesuatu yang menjadi suami itu senang kepada istrinya. Ridho kepada suaminya. Maka apa kata Rasulullah? Illa walaha thawabu Maryam wa Asia. Maka istri yang memperoleh keridhaan dari suaminya, istri yang mencari keridhaan suaminya di dalam bulan Ramadan seperti ini, maka kata Rasulullah, wanita tersebut, istri tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Bayangkan. Ini luar biasa. Ini bagi ibu-ibu yang sudah punya suami, mari cari ridho, mohon ridho kepada suaminya di bulan Ramadan ini agar ibu-ibu mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada Siti Maryam dan Siti Asia. Subhanallah, ini pahala yang luar biasa yang diberikan kepada Siti Maryam, ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Sedangkan Siti Asia adalah istri dari Raja Fir'aun. Ini luar biasa. Dua pahala yang diberikan kepada istri yang berbakti, istri yang mohon keridhaan kepada suaminya di bulan Ramadan seperti sekarang. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, wa man qada hajata akhihi hil muslim fi Ramadan. Siapa yang mengabulkan kata Rasulullah hajatnya saudaranya sesama muslim fi Ramadan di dalam bulan Ramadan seperti ini. Ada tetangga mohon bantuan, kita bantu. Ada tetangga minta pertolongan, kita tolong semampu kita, sebisa mungkin kita bantu mereka. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan, sekecil apapun pertolongan yang kita tolong kepada saudara kita sesama muslim. Jangan pandang kecilnya pertolongan kita, jangan pandang kecilnya bantuan yang kita berikan kepada saudara kita sesama muslim. Siapa tahu dengan sesuatu yang kecil, bantuan yang kecil yang kita berikan kepada saudara kita itu bisa membuat Allah ridho kepada kita. Kita tidak tahu. Makanya jangan pandang kecilnya, berikanlah bantuan kepada saudara kita sesama muslim, sekecil apapun itu. Mumpung sekarang di bulan Ramadan, apa yang akan didapatkan kata Rasulullah? Orang yang mengabulkan hajat saudaranya sesama muslim di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya 1000 hajat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi satu kali kita mengabulkan, memberikan pertolongan kepada saudara kita sesama muslim, maka nanti pada hari kiamat Allah akan mengabulkan sebanyak 1000 hajat kita di hari kiamat. Subhanallah, ini keutamaan Ramadan. Itulah diantara keutamaan-keutamaan yang
ada sebagian keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus di dalam bulan Ramadan seperti sekarang ini. Kita mohon kepada Allah supaya masih diberikan karunia panjang umur, sehat jasmani dan rohani, agar bisa berpuasa sebulan tuntas, sebulan penuh di dalam bulan Ramadan ini, dan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah ataupun kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.